global kita lihat persoalan kerentanan dan kekhawatiran banyak negara takut diserang. Sementara kita sudah bicara tentang visi perdamaian abadi. Itu kita terlibat dalam ketertiban dunia dengan pikiran perdamaian abadi. Jadi belum lagi bicara tentang nasionalisme kemanusiaan yang disampaikan oleh Bung Karno dengan mengutip Gandhi. Kita sangat ingin mencintai Indonesia, tapi kalau pilihannya adalah menjelek-jelekkan bangsa lain, kurang lebih itu bukan pilihan nasionalisme kita. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang sangat hormat, respect kepada yang lain, dan kita tidak ingin, kalau bahasanya Prabowo, punya musuh. Tidak cukup 1000 teman, tapi satu musuh sudah terlalu banyak. Ini menurut saya bentuk-bentuk daripada yang kita harapkan di panggung berikutnya. Presiden bisa menyampaikan lagi pikiran besar Indonesia yang juga tadi disampaikan oleh Pak Dubes. Baik, tadi kalau Anda katakan sebenarnya ada kesan tulus, kuat dan berimbang. Kita juga lihat di sini Presiden secara eksplisit tadi sempat menyatakan ada situasi di Gaza sebagai genosida, ada pula negara kuat menghancurkan negara lemah. Ini yang kita highlight, dan juga bencana kemanusiaan. Kata-kata ini seberapa besar, seberapa efektifkah kata-kata ini atau penggunaan diksi ini bisa memberikan gambaran ke dunia tentang situasi atau mungkin mendorong dunia terkait dengan yang saat ini terjadi di Gaza. Seperti itu, bagaimana menurut Anda? Ya, tadi Pak Dubes menyampaikan istilah stroke. Saya dalam banyak kesempatan sebelumnya telah menyampaikan bahwa sebenarnya sistem peradaban modern sekarang sudah punya perangkat yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Dan bahkan nurani kemanusiaan kita cukup kuat, tercermin dari resolusi PBB yang 142 misalkan mengakui kemerdekaan Palestina dan hanya 10 yang menentang, 12 yang absen. Nah itu artinya kan pandangan dunia, nurani dunia itu jernih tentang melihat persoalan di Gaza ini. Mana yang penjajahan, mana yang membela diri, dan mana yang itu sudah melampaui batas. Nah cuman memang ada kendala berkaitan dengan katakanlah sistem di PBB, terutama tentang veto yang bahasanya Pak Dubes tadi menjadi kayak semacam stroke. Sehingga pandangan nurani dunia itu tidak terejawantahkan dalam sebuah sikap yang lebih kuat di forum yang lebih mengikat. Katakan Dewan Keamanan PBB. Ini kan sebenarnya cuma pandangan umum, opini umum, atau fatwa nurani. Tapi dia bukan menjadi sebuah kebijakan, karena kebijakannya nanti di Dewan Keamanan PBB dan terganjal oleh sistem veto. Artinya pandangan yang disampaikan oleh Mas Hasbi, artinya pandangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi itu ini mampu tidak dalam tadi memberikan dorongan tekanan internasional untuk kemerdekaan Palestina? Iya, saya rasa memang arahnya ke sana, walaupun memang harus diukur dengan takaran dan dengan keadaan dan proporsi tentu saja. Proporsi, karena sekali lagi presiden ke sana bukan hanya untuk Palestina semata-mata. Jangan lupa kita juga punya kepentingan sebagai bangsa. Indonesia sebagai bangsa juga punya kepentingan dari forum ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa boleh presiden bicara tentang Palestina, boleh presiden bicara tentang kerawanan global, tapi itu hanya sebagai salah satu contoh dari perspektif keindonesiaan yang dibawa oleh beliau tentang pikiran-pikiran besar tadi. Jadi tidak boleh hanya semata-mata Palestina secara tersendiri, dia menjadi bagian daripada perspektif keindonesiaan, pikiran-pikiran di Indonesia yang berkembang berkaitan dengan perdamaian abadi dan demokrasi dan tentu saja kesetaraan di antara bangsa-bangsa. Oke, baik. Kembali ke Gusmis. Gusmis, ini kalau kita lihat, tadi Anda katakan bahwa dunia menunggu sikap Indonesia. Apakah kita lihat ini adalah mungkin setelah 10 tahun lamanya pidato bisa dikatakan ini perdananya presiden datang setelah 10 tahun lamanya, tidak ada yang datang, hanya ada paling tidak kita bisa katakan menugaskan menlunya untuk datang sana, dan kali ini datang betul presiden untuk menyampaikan suaranya. Ini bisa menjadi sebuah sikap, menunjukkan sikap Indonesia seperti itu juga? Ya, kita tahu bahwa Presiden Prabowo ini dalam politik luar negerinya, politik yang kita sebut adalah politis bebas aktif ya. Jadi bebas aktif dalam artian bahwa zero enemy, bahwa tidak ada musuh, semua adalah sahabat, baik kubu barat maupun kubu timur.
itu adalah politik luar negeri kita, non-alignment diplomasi, yaitu diplomasi non-blok. Dan yang kedua, kita sedang menghadapi konteks geopolitik yang carut marut, baik itu yang terjadi di Ukraina dan Rusia, lalu kemudian yang terjadi di Gaza. Dan tentu momentum Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa merupakan momentum yang sangat luar biasa di tengah arus dari negara-negara barat yang muncul kesadaran baru. Kalau kita lihat misalnya demo-demo yang terjadi saat ini, baik itu di Inggris, di Spanyol, di Perancis terkait dengan Palestina, bahkan di Amerika sendiri muncul kesadaran baru bahwa saatnya dunia bersuara tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza saat ini. Misalnya dari Tunisia beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, berangkat sekitar 30 kapal berlayar ke Gaza membawa pesan saatnya dunia bersuara terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza, disebut dengan Global Sumut Flotilla. Kebetulan saya juga mendampingi relawan dari Indonesia Global Peace Convoy yang berada di Tunisia selama 2 minggu terakhir di sini, bahwa ada momentum dunia sekarang, terutama negara-negara barat ya, kita lihat punya kesadaran baru yang sangat betul-betul itu adalah Inggris. Inggris kemarin menyampaikan pengakuannya terhadap Palestina. Dan kita tahu bahwa Nakbah, tragedi yang terjadi 1948 itu kan atas dukungan deklarasi Balfour dari Inggris. Jadi pengakuan Inggris terhadap Palestina ini membawa angin segar, dan Presiden Prabowo menyempurnakan, memperkuat, meneguhkan kembali bahwa dunia saatnya seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, to build the world anew, bagaimana kita membangun dunia baru, tatanan dunia baru yang di dalamnya berlandaskan kepada perdamaian dan kemanusiaan. Dan hari ini kita akan mendengarkan pidato dalam sesi utamanya, yaitu setelah Presiden Brazil, Presiden Amerika, dan Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato yang lebih komprehensif tentang bagaimana dunia harus membangun keseimbangan, atau kita sebut dengan new equilibrium, yaitu keseimbangan baru, dunia yang saling menghormati, dunia yang saling membangun persahabatan, dunia yang kan kepentingan bersama itu sebagai landasan dalam diplomasi dan membangun hubungan antar negara. Oke, baik. Gus Mis dan juga Mas Hasib, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai kumandang azan maghrib.